Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang tercantik, Ibu Azizah, memberikan fasilitas kepada kami sehingga kami bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan lancar. Kemudian juga tak lupa kepada Bapak Ibu guru SD Negeri Balairejo yang telah sudi meluangkan waktunya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik, dan semoga nanti sampai akhir kita bisa melaksanakan dengan lancar. Di sini kami berdiri di sini memenuhi tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 11, yaitu mengenai aksi nyata modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman kepada warga sekolah di SD Negeri Balairejo. Bisa kita sebut sebagai diseminasi ya, dari apa yang sudah kita pelajari pada eksplorasi konsep pada LMS, dan kita diminta untuk menyebarkan kepada Bapak Ibu guru di SD Negeri Balairejo mengenai budaya positif di sekolah kita. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Di sini kami ingin memperkenalkan Bapak Fasil kita yang selalu mendampingi kita dan membimbing kita selama pelaksanaan pendidikan program guru penggerak, Bapak Ibrahim Yasdi, SPD MSI. Beliau adalah seorang guru SMA di Kabupaten Tegal. Kemudian pengajar praktik kita sudah tidak asing lagi ya, Bapak Heri Sulistiawan, MPD, selaku Kepala Sekolah dan Ketua K3S Kaca Kecamatan Logobolo ini. Kemudian kami sendiri, yaitu ada Pak Danan Januar, juga saya Dian Puri Amelia sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Ya, sebelum kita membuka acara kita pada siang hari ini, ada baiknya jika saya mohon izin untuk membacakan sebuah pantun. Nanti saya mohon Bapak Ibu untuk membantu saya dengan memberikan kata-kata cakep. Jalan-jalan ke Kerambitan, tidak lupa membeli titip. Selamat pagi guru cantik dan tampan. Mari kita ciptakan budaya positif. Pagi-pagi makan kuaci, sungguh enak tak tersisa. Budaya positif adalah kunci untuk membentuk karakter siswa. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi ya. Tujuan dari diseminasi kita pada hari ini, yang pertama untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Yang kedua, penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Dari budaya positif tadi, kita mengambil beberapa konsep inti. Ada 8 di sini, nanti kita akan membagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama, saya akan menyebarkan materi mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, posisi kontrol. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Untuk yang selanjutnya, nanti sesi kedua akan diberikan oleh Pak Danang, yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, budaya positif, tentu dari Bapak Ibu guru yang berada di ruangan ini sudah tidak asing lagi dengan istilah budaya positif. Kira-kira apa makna dari budaya positif itu Bapak Ibu guru? Apakah ada yang bisa memberikan pemahaman mengenai makna budaya positif? Monggo. Perilaku yang baik. Pak Danang, terima kasih. Perilaku yang baik. Ada yang lain? Kebiasaan yang Positif, ya. Kebiasaan yang positif. Terima kasih Bu Yas. Ya, jadi budaya positif ini merupakan sebuah keyakinan atau nilai yang sudah disepakati, yang nanti akan menjadi kebiasaan bersama.
dan nanti akan dilakukan secara kontinu dan konsekuen dalam menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita nanti. Nah, budaya positif itu nanti bisa kita terapkan utamanya di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu. Sebagai contoh, ketika awal tahun pelajaran kami melakukan penyusunan keyakinan kelas. Kalau zaman dahulu bisa kita sebut sebagai peraturan atau tata tertib kelas. Dalam penyusunan keyakinan kelas tersebut, kita bisa melibatkan siswa. Mengapa demikian? Karena ketika kita melibatkan siswa tersebut, mereka akan memiliki kesadaran dan tanggung jawab ketika mereka melakukan sesuatu hal yang sudah mereka sepakati di kelas tersebut. Bahkan nantinya mereka bisa menemukan solusi-solusi atau pemecahan masalah ketika mereka mendapatkan masalah di kelas tentunya. Seringkali di kelas kita pasti terjadi suatu masalah ya Bapak Ibu, dari siswanya sendiri, individunya, atau mungkin dengan teman atau bahkan dengan kita selaku guru. Budaya positif juga dapat diartikan sebagai perwujudan nilai atau keyakinan universal di sekolah. Jadi budaya positif ini dapat mendorong siswa untuk bertindak, berperilaku, bahkan bisa memberikan proses untuk memerdekakan dirinya sendiri sehingga mereka bisa bertanggung jawab dan penuh kesadaran dalam melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang disebut dengan nilai kebijakan universal itu merupakan sebuah nilai yang sudah diterima dan disepakati oleh masyarakat, sudah tidak asing lagi. Di sini sebagai contoh, disiplin, tanggung jawab, terampil, rajin, dan sebagainya. Nah, nanti nilai-nilai kebajikan ini akan lebih lanjut diulas secara kupas tuntas oleh Pak Danang ya Pak Danang. Pembahasan yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang sesuai prinsip diferensiasi. Tentunya Bapak Ibu tidak asing dengan istilah diferensiasi, karena tahun ini kita dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah melaksanakan IKM, yang tentunya pembelajaran di kelas kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi ini merupakan pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian juga gaya belajar siswa, minat belajar mereka, kemudian kesiapan belajar siswa. Jadi kita bisa melayani siswa sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, ini sesuai dengan teori psikologi modern yang nanti akan kita wujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu guru juga sudah tidak asing lagi dengan elemen-elemen yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Yang pertama ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dari keenam elemen ini nantinya siswa-siswi kita akan melakukan hal-hal positif yang nanti akan merujuk kepada budaya positif di sekolah kita, sehingga nanti kita akan melakukan, siswa kita akan melakukan pembiasaan-pembiasaan positif yang rutin dilakukan sehingga akan memajukan sekolah kita, sehingga mereka memiliki karakter yang dan akhlak yang mulia. Diharapkan juga dengan adanya profil pelajar Pancasila ini, siswa-siswa kita memiliki adab yang baik, kemudian mereka bisa menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, juga mereka bisa menjunjung tinggi nilai untuk menghargai sesama, kemudian berinteraksi juga dengan sesama baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun di lingkungan sekitarnya. Nah Bapak Ibu, mari kita lakukan percobaan.
nanti saya akan membagi Bapak Ibu menjadi berpasangan ya, dua-dua. Genap ya kata sih? Nah, kurang satu. Berarti sama saya yang satu. Jadi nanti saya akan membagikan secari kertas kecil. Di sini nanti saya akan membagikan sticky note. Bapak Ibu nanti berlaku sebagai A dan B. Tuliskan untuk yang pertama, untuk berlaku sebagai A, nanti menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Bisa orang ataupun benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Untuk pelaku sebagai B, nanti beliau akan dengan sekuat tenaga mencoba agar Bapak Ibu, oh iya sebentar. Jadi nanti secara kertas tersebut akan ditulis, kemudian kita genggam, akan digenggam dengan sebelah tangan, digenggam dengan sekuat tenaga. Nanti untuk pelaku B akan merayu, menghardik, bahkan nanti menyuap ataupun mengancam nanti agar pelaku A ini nanti membuka genggaman tersebut. Kira-kira nanti bagaimana hasilnya? Coba kita lihat bersama. Saya akan membagikan sticky note. Coba nanti Ibu berpasangan, Bapak Ibu berpasangan, berpasangan ya. Ini satu, kelompok satu. merayu. Stikinannya sudah saya bagikan. Coba Bapak Ibu sebagai pelaku B nanti sekuat tenaga akan mencoba membuka genggaman tangan si pelaku A. Paling gampang kancernya Budiza. Coba tuliskan kira-kira apa benda ataupun orang ataupun sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Iya boleh, boleh Bu. Bebas. Kalau sudah, coba untuk pelaku B dengan sekuat tenaga membujuk atau mengancam, menghardik, boleh merayu, boleh menyuap, atau boleh apa saja agar si pelaku A bisa membuka genggaman tangan tersebut. Sampai serayu berapa? Lagi loh. Ternyata bagaimana hasilnya Bapak Ibu? Sampun Bapak Ibu. Dari percobaan yang tadi kita lakukan, ternyata ada dua kemungkinan. Yang pertama, nanti kita bisa
bisa merayu, mengancam ataupun menyulap, bisa membuat genggaman teman kita. Yang kedua, tetap bertahan dengan genggaman tersebut. Tapi ternyata pada ruangan ini semua tetap bertahan dengan genggamannya masing-masing nih. Pelit kok. Wah, gak percaya. Jadi ini sesuai dengan choice theory yang dikemukakan oleh William Glasser. Dan nantinya beliau akan meluruskan miskonsepsi mengenai makna teori kontrol. Jadi miskonsepsi mengenai teori kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini kita sebagai guru tentunya tidak bisa memaksakan kehendak atas apa yang diinginkan oleh murid. Jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu agar murid itu mau mengerti dan mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak kita. Jadi saat itu posisi guru sebagai kontrol kepada murid tersebut menjadi sebuah kebutuhan yang dipilih oleh murid tersebut. Jadi ketika murid tersebut mau melakukan hal yang kita ingin kerjakan, posisi murid tersebut telah mengizinkan untuk kita mengontrol sesuatu yang ada pada dirinya. Jadi menurut teori kontrol bahwa semua yang kita lakukan itu memiliki tujuan, bahkan sesuatu yang tidak disukai sekalipun. Jadi sesuatu perilaku itu pasti ada alasan dan pasti ada tujuannya. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika kita menggunakan kritik atau membuat rasa bersalah, nantinya tentunya murid tersebut akan merasa salah dan akan terpikir terus di dalam hatinya, sehingga dia merasa sesuatu itu yang dia lakukan adalah hal yang tidak baik. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini kita bisa mengartikan sebuah bujukan atau rayuan yang tadi sudah dicoba lakukan pada percobaan tadi. Bujukan di sini seorang guru bisa mempengaruhi murid dengan usaha-usahanya sehingga murid mau melakukan hal yang seperti yang diinginkan oleh guru. Di sini terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin murid tidak mau terbujuk oleh rayuan kita, dan yang kedua, murid malah akan tergantung dari apa yang kita katakan. Seperti itu. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini biasanya orang dewasa itu percaya bahwa dia itu punya tanggung jawab, dan kita sebagai guru itu punya tanggung jawab agar murid melakukan sesuatu hal. Namun di sini karena orang dewasa berhak memaksa, nantinya akan muncul sesuatu hal yang bisa membuat suasana jadi tidak nyaman dan timbul permusuhan ataupun pertentangan. Kemudian Bapak Ibu, lalu siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Kira-kira siapa Ibu? Pemegang kontrol sesungguhnya? Ataupun dari dunia luar atau lingkungan sendiri? Ya, 100 Bu. Jadi memang siapa pemegang kontrol sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Tadi ketika kita dibujuk dirayu oleh teman kita, ternyata ada yang bertahan dengan genggamannya, ada juga yang rela membuka genggamannya, karena kontrol itu pada dasarnya terdapat pada diri kita sendiri, dan kontrol itu terjadi dengan kesadaran kita pada saat itu dan kebutuhan kita pada saat itu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, untuk stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, padahal pada kenyataannya kebutuhan kita berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang sama. Kita membutuhkan hal yang tidak sama dengan orang lain. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda.
Jadi kadang pandangan orang tentang sesuatu hal, sesuatu benda atau kepada orang sekalipun itu pandangannya berbeda-beda, tidak akan sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa memahami, mengubah cara pandang mereka, tapi kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak semua perilaku itu dilihat sebagai kesalahan. Seperti yang saya utarakan tadi, bahwa semua perilaku itu pasti memiliki alasan dan tujuan mengapa orang tersebut melakukan hal tersebut. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata dari percobaan tadi nggak bisa. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri dan kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, saya nyatanya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ternyata ketika teori kontrol sudah dicanangkan, model berpikir itu menang dan menang. Disiplin positif. Jadi untuk pembahasan yang kedua kita akan membahas mengenai disiplin positif. Kira-kira apa nih disiplin positif itu? Tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan, kan? Jadi disiplin positif itu merupakan suatu kata dari kata disiplina yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki arti tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini, ketika kita melakukan hal tersebut, itu kita akan mendidik murid. Mendidik dengan cara bagaimana sehingga murid tersebut bisa mengontrol, bisa menjadi apa yang dia mau. Bahkan dia bisa menyelesaikan masalah sendiri atas apa yang dia perbuat, masalah yang dia lakukan. Jadi disiplin ini sangat penting adanya, berhubungan dengan budaya positif yang kita bahas hari ini, dan kita bisa terapkan di kelas kita. Nah, ini contoh untuk kelas 4, kelas saya sendiri. Setiap hari saya selalu mengarahkan mereka untuk melakukan hal-hal ke arah disiplin positif. Karena ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang pasti ada tujuannya, yaitu menumbuhkan kesadaran pribadi mereka, dan mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, tidak serta-merta hanya ingin mendapatkan reward, penghargaan, ancaman atau bahkan hukuman. Di sini sebagai contoh, setiap pagi murid kami sebelum masuk di kelas selalu kita budayakan 5S. Salah satunya itu dengan salam. Mereka bisa memilih dengan cara apa mereka mau bersalaman dengan gurunya di kelas. Bisa dengan salaman seperti biasa, atau mungkin dengan tos, atau mungkin dengan berpelukan dengan ibu gurunya. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Kemudian juga di sini saya juga ingin menerapkan budaya disiplin, yaitu antri, budaya antri. Jadi mereka agar selain di kelas selalu rapi dan tertib masuk ke kelas, di lingkungan sekitar mereka juga bisa menerapkan budaya antri tersebut. Selanjutnya, ketika tahun awal ketika masuk kelas 4, anak-anak saya minta kolaborasinya untuk menyusun keyakinan kelas. Jadi secara bersama-sama kami menyusun kalimat-kalimat positif yang isinya berupa kesepakatan atau keyakinan, atau kalau zaman dahulu peraturan yang akan diyakini oleh semua warga kelas tersebut. Jadi kami melibatkan siswa dalam penyusunannya supaya mereka mengerti dan memiliki kesadaran sendiri dan punya rasa tanggung jawab. Ketika mereka melanggar atau menyimpang dari kegiatan yang dia lakukan, mereka pasti akan ingat keyakinan kelas apa yang mereka tulis.
dan nanti tentunya siswa bahkan bisa mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi di kelas. Kita sebagai pendidik, tujuan kita di sekolah, khususnya di kelas kita masing-masing adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Tadi saya sudah mengatakan bahwa nilai kebajikan universal ini adalah nilai yang sudah diterima dan diyakini oleh sebagian besar masyarakat, dan memiliki motivasi intrinsik dalam berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Biasanya anak tersebut memiliki dua motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik biasanya ketika guru memberikan iming-iming berupa nanti kalau anak-anak bisa menjawab nilai 100 akan diberi bintang. Nah, itu dari motivasi dari luar ya, motivasi intrinsik. Untuk ekstrinsik, untuk motivasi intrinsik itu dari dalam pribadi mereka sendiri, karena mereka sudah sadar dengan apa yang mereka yakini dan yang sudah disepakati. Sekarang kita menuju ke materi ketiga, yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan yang biasanya kita alami di kelas kita. Jadi permasalahannya sangat beragam, dari tentang pembelajaran ataupun mengenai kondisi sosio-emosional anak dan lain sebagainya. Posisi guru di sini ada 5 nih. Dari dari kelima posisi kontrol ini nanti ada 2 identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Coba kita lihat bersama apa saja 5 posisi kontrol tersebut. Untuk yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Seperti yang Bu Bati bilang kemarin, untuk posisi kontrol ini guru dalam menyelesaikan masalah biasanya dengan nada-nada tinggi, dengan suasana hati yang dengan emosi, tidak dengan bahasa yang halus, mungkin dengan kalimat-kalimat verbal yang akan menyakiti hati anak. Di sini posisi guru sebagai penghukum. Posisi guru sebagai penghukum. Selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Walaupun dalam posisi ini guru menggunakan kalimat-kalimat yang halus, namun ternyata menyesek di hati anak. Jadi anak akan merasa terpikir terus atas kesalahan yang dia perbuat, akan dipikir dan tidak terlupakan. Pada posisi ini bahkan anak nanti bisa bisa menjadi anak yang pendendam seperti itu. Jadi akan merasa sangat kecil, merasa sangat salah seperti itu dan tidak sembuh-sembuh seperti itu. Untuk posisi kontrol sebagai teman, nah ini guru memposisikan diri sebagai teman, jadi posisinya sama dengan anak tersebut sehingga memberikan ruang dan kenyamanan bagi anak tersebut, merasa gurunya sebagai temannya. Di sini ternyata ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena ketika guru menempatkan dirinya sebagai posisi sebagai teman, itu nanti merasa saking nyamannya nanti anak itu akan tergantung dengan guru tersebut dan tidak mau berpisah, tergantung terus dengan guru tersebut. Untuk sisi positifnya, anak merasa nyaman tentunya, ada kenyamanan, ada keleluasaan, jadi mereka tidak takut. Selanjutnya posisi sebagai pemantau. Di sini tugas guru sebagai untuk mengawasi anak atas apa yang dia lakukan, anak lakukan aktivitas anak, beliau sebagai pemantau, mengawasi atas gerak-gerik yang dilakukan anak tersebut. Dan yang terakhir adalah manajer. Posisi ini posisi yang paling baik dari kelima posisi kontrol ini. Karena apa? Karena di sini guru akan mengarahkan anak, bahkan anak itu sendiri akan bisa mengerti dengan cara guru menanyakan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati, sehingga anak tersebut merasa sadar, merasa punya tanggung jawab, sehingga bahkan dia bisa menyelesaikan apa yang dia lakukan. Mungkin perilaku yang dianggap menyimpang atau melanggar etika
di kelas tuh anak mungkin bisa menyelesaikan dengan kemampuannya sendiri, dan guru di sini hanya sebagai pembimbing atau hanya mengarahkan saja. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Di sini nanti posisi murid akan sangat tertekan sehingga mungkin dia akan dendam dengan gurunya. Bahkan mungkin ketika guru memarkirkan kendaraannya, dia akan gemboski, karena dia merasa tidak suka, dendam dengan guru tersebut saking galaknya. Kalau memberikan nasihat mungkin dengan nada marah, amarah, dan melotot seperti itu. Membuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru suaranya lembut, tapi tadi membuat rasa bersalah itu akan membuat sesak di dada anak dan akan teringat terus sampai dia dewasa nanti dan tidak hilang-hilang rasanya. Yang selanjutnya teman, pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun posisi guru itu sebagai derajatnya sama dengan siswa tersebut. Jadi nanti melalui kontrol persuasi atau ajakan-ajakan positif nanti bisa menuntun anak untuk kembali arah yang benar lagi ketika mereka berbuat kesalahan. Selanjutnya posisi pemantau, di sini tugas guru untuk mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau di sini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan atas perilaku yang sudah dia lakukan. Bahkan dia bisa menemukan solusi dan pemecahan masalah atas apa yang dia lakukan. Nah Bapak Ibu, kira-kira dari posisi ini, posisi mana yang masuk ke dalam identitas gagal? Oke. Membuat masa bersalah. Membuat rasa bersalah. Di sini kenapa identitas gagal? Karena di sini murid tadi malah ke gurunya jadi benci, tidak suka, bahkan dendam. Dan yang teman, pemantau, dan manajer ini masuk ke dalam identitas sukses atau berhasil. Nah, di sini ada beberapa contoh kata-kata yang biasa dikeluarkan oleh guru ketika di kelas. Baca identitas gagal ini merupakan perilaku kontrol negatif, yaitu sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, bahkan melotot. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nanti biasanya nadanya berupa ancaman, mengancam siswa tersebut supaya patuh pada perintahnya. Hasilnya nanti akan jadi anak yang pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Untuk kontrol pada identitas gagal yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Di sini guru berbuat perilaku bercerana, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Contoh kata-katanya, misalnya, kamu sudah mengecewakan bapak ibu, seperti itu. Jadi mereka merasa bersalah dan akan diingat-ingat terus sampai dewasa kelak. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, bahkan berbohong. Dan yang ketiga ini merupakan identitas berhasil atau sukses. Sebagai teman, guru bisa berbuat dengan cara membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Ayolah, tolonglah bapak ibu, guru. Saya seperti itu. Dengan nada-nada seperti memposisikan diri sebagai temannya. Hasilnya, dia akan ketergantungan dengan ibu guru atau bapak gurunya. Selanjutnya posisi sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Contoh perkataannya misalnya, apa peraturannya, apa konsekuensi atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Itu mereka
menggunakan kata-kata yang lebih halus. Kemudian hasilnya nanti akan menyesuaikan bila diawasi. Yang terakhir adalah manajer. Posisi guru di sini biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membangun. Di sini misalnya apa yang sudah kita yakini ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah anak-anak sepakati bersama di kelas. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu mau memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nanti hasilnya akan menguatkan watak dan karakter anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa kalimat yang biasanya guru utarakan di kelas. Kira-kira ini termasuk kelima posisi kontrol yang mana? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk ke mana gitu, Bapak Ibu? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Nanti kita lihat jawabannya bersama-sama. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap, yes. Oke, nanti kita lihat bersama-sama. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Jadi contoh-contoh kata-kata yang selalu diutarakan guru ketika di kelas, ya. Ada contoh lagi ini. Ya, memang. Susah sekali untuk memposisikan kita sebagai kontrol yang menuju ke identitas sukses. Memang susah sekali dalam mengingat siswa kita memang beragam. Karakternya masih sesuai karakternya masing-masing. Yang pertama ini terlambat lagi, pasti terlambat, selalu datang terlambat. Kapan bisa dalam tepat waktu? Ya. Yang kedua, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sanksi atau konsekuensinya apa? Silakan ibu semuanya. Jadi itu gimana nih? Mau bersalah, Nah, di sini saya akan menayangkan sebuah video mengenai 5 posisi kontrol. Ini kok muter-muter ya sinyalnya. harap bersabar. Harap bersabar Bapak Ibu. Oh iya, kita sudah ada dulu sampai saya harus buka video ini dulu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menayangkan sebuah video mengenai 5 posisi kontrol diri. Di sini nanti ada beberapa contoh kata-kata yang diutarakan guru ketika menyelesaikan masalah dan dihadapi oleh murid-muridnya di kelas. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah.
3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, nah Bapak Ibu, dari video tadi, kira-kira posisi kontrol yang paling tepat, posisi kontrol yang di bagian mana nih? Manajer, teman, dan pemantau. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi yang keempat, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia, setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Siswa juga tentunya memiliki kebutuhan yang harus mereka penuhi. Kadang ada siswa yang salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi, mereka akan melakukan hal-hal yang biasanya mereka langgar atau biasanya mereka melakukan dengan hal yang menyimpang. Mungkin di kelas ketika anak-anak melakukan hal itu, mereka akan caper dengan gurunya. Nah, mengapa demikian? Karena mungkin di rumah dia kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi salah satu contoh itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia, khususnya pada peserta didik kita. Jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada sebuah kasus, Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi merujuk dari apa yang dialami, situasi yang dialami oleh Bu Ambar, di sini Bu Ambar perlu untuk mencari permasalahan dan alasan kenapa Doni melakukan hal tersebut. Yang pertama, mungkin karena dia tidak diberi bekal oleh orang tuanya sehingga dia merasa lapar. Jadi Doni istilahnya murid ikan cani, ya. Karena dia merasa lapar, dia ingin mencari kebutuhan dasar sebagai bertahan hidup, untuk bertahan hidup, karena dia merasa lapar. Yang kedua, mungkin Doni merasa senang ketika dia menjahili teman-temannya. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika dia melakukan hal tersebut. Itu sesuai dengan kebutuhan akan kesenangan. Dia merasa senang melakukan hal tersebut. Yang ketiga, mungkin Doni ingin menjadi bagian dari suatu kelompok. Dia ingin merasa diterima oleh teman-temannya. Dia ingin menerima rasa kasih sayang dari gurunya atau teman-temannya. Itu beberapa contoh alasan-alasan mungkin yang dialami oleh Doni ketika melakukan hal tersebut. Nah, kebutuhan dasar manusia itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Di sini kita sebut sebagai kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang mendasar dan harus kita penuhi. Misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Pada kasus di atas, ternyata Doni ketika dia melakukan hal tersebut, dia mungkin merasa lapar karena dia tidak diberi bekal oleh orang tuanya, sehingga dia memenuhi kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, membutuhkan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
Di sini diartikan sebagai rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompoknya. Jadi mungkin Doni melakukan hal itu karena dia ingin merasa diterima oleh teman-temannya, ingin mendapat kasih sayang dari teman-temannya. Yang ketiga, penguasaan. Ini berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berpartisipasi, diakui, dan didengar. Misalnya Doni melakukan hal tersebut karena dia ingin merasa jadi pemimpin dari teman-temannya, biar teman-temannya takut. Jadi anak memiliki kepuasan tersendiri ketika dia melakukan hal tersebut. Nah, di sini kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan penguasaan. Selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Yang meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Pada kasus Doni tersebut, bisa kita ambil contoh, mungkin Doni diberi bekal oleh ibunya monoton, makanannya itu monoton, jadi dia merasa bosan, sehingga dia ingin mencicipi makanan-makanan dari teman-temannya. Di sini dia memposisikan diri untuk mendapatkan kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Misalnya bermain, humor, antusiasme, ataupun tertawa. Ketika Doni ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangan, misalnya tadi Doni dengan cara mengganggu teman-temannya, menjadi teman-temannya, dia merasa senang ketika teman-temannya misalnya jengkel ataupun tidak nyaman seperti itu. Jadi 5 kebutuhan dasar yang peserta didik kita harus penuhi ada 5 seperti yang sudah tadi saya utarakan. Contoh kasus di sini, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin dia agak lelet ataupun mungkin pembelajarannya agak kurang dalam menerima pelajaran di kelas. Jadi mungkin dia membutuhkan kebutuhan akan penguasaan karena dia kebutuhan tersebut tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan melakukan hal-hal yang melanggar ataupun menyimpang. Misalnya untuk memenuhi kebutuhannya dia mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, bahkan menyakiti teman-temannya secara fisik ataupun mungkin dengan kalimat-kalimat verbal yang menyakiti hati teman-temannya. Jadi sebagai guru hendaknya kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Nah, Bapak Ibu, dari materi yang saya berikan, apakah mungkin ada pertanyaan? Alhamdulillah, kalau mungkin tidak ada pertanyaan, ya kita lanjut saja. Nah, sekarang supaya tidak tegang Bapak Ibu, kita ada baiknya melakukan senam otak untuk melatih konsentrasi supaya kita tidak sepaneng ya. Monggo saged berdiri dan konsentrasi sekali. Saya juga tidak bisa ya mendengarkan.
antusiasnya hari ini sehingga saya bisa menyampaikan